Halo, selamat pagi, saudara-saudara semuanya. Mari kita mulai kelanjutan daripada pembahasan mata kuliah kriptografi. Hari ini saya akan jelaskan konten mengenai digital signature, ya, atau tanda tangan digital, ya, atau juga apa itu penanda secara digital. Nah, digital signature ini saudara-saudara sangat penting sekali, ya, untuk digunakan sebagai bukti, ya, bukti transaksi atau juga bukti komunikasi, ya, antara dua parti atau lebih, ya, yang terlibat dalam proses transaksi ini, ya, agar tidak terjadi yang namanya kesalahan, ya. Dan digital signature ini ya memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang juga bisa dimanfaatkan untuk security atau keamanan. Kita menggunakan slide-nya dari Pak Christopher dan juga Jan Pels, ya. Nanti itu ini akan kita jelaskan, ya. Nah, saudara-saudara, digital signature ini sangat penting, ya, sangat penting sekali karena itu di dalam komunikasi kita ya menggunakan komputer, ya, itu kita sejatinya kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi, ya. Saya dengan Anda itu sebetulnya identitasnya adalah identitas yang belum tentu saya kenal dengan Anda, Anda juga belum tentu kenal dengan saya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga di dalam saya bertransaksi dengan Anda, ya, bertransaksi dalam arti seluas-luasnya, ya, bukan bertransaksi ya, keuangan, ya. Bertransaksi katakanlah saya merequest, ya, saya membuat request suatu data, maka request saya ini harus bisa divalidasi original, otentik, ya. Jadi dalam konteks ini, ya, saya melakukan transaksi dengan Anda itu harus ada suatu kesepakatan yang itu bisa kita anggap sebagai original, otentik, ya, kemudian juga akuntabel, ya, sama-sama mengetahui bahwa saya itu merequest suatu hal kepada Anda juga memvalidasi bahwa itu adalah request yang disetujui oleh Anda. Dan Anda gitu kan mengetahui bahwa request yang Anda terima dari saya itu merupakan hal yang benar. Nah, bagaimana kita bisa ngecek integriti daripada komunikasi transaksi ini, ya, secara luas, maka diperlukan yang namanya digital signature, ya, atau tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini bukan berarti tanda tangan ini, ya, tanda tangan itu tangan kita, ya, kita punya tanda tangan, ya, bukan. Tapi tanda tangan ini adalah tanda tangan yang menunjukkan sebagai penciri, ya, penciri kode digital, ya. Jadi digital signature ini bisa kita terjemahkan sebagai penciri kode digital, ya, yang memvalidasi transaksi antara dua orang atau lebih. Nah, saudara-saudara, digital signature ini memberikan kelebihan dalam security, ya, karena itu transaksi yang dilakukan oleh dua orang itu hanya diketahui oleh orang tadi itu, ya, yang lain tidak tahu. Nah, bagaimana kita bisa memberikan suatu encoding, ya, encoding dan juga decoding terhadap digital signature ini, saudara-saudara, maka didesainlah algoritma RSA, ya. Algoritma RSA ini dikembangkan menjadi suatu algoritma DSA, ya, Digital Signature Algorithm. Nah, nanti akan kita ini adalah sebagai contoh kasus, ya, Alice dan Bob, ya, Alice dan Bob ini berkomunikasi. Alice, ya, itu memesan mobil warna merah, ya, kepada Bob. Nah, Alice ini melakukan transaksi, ya kan, memesan mobil warna merah kepada Bob. Setelah mobil merah itu datang, Alice nggak suka dengan warnanya. Alice menyatakan bahwa dia tidak pernah memesan mobil yang telah datang dari Bob. Nah, ini kan jadi masalah. Bagaimana Bob membuktikan bahwa Alice itu sebenarnya pesan mobil warna merah dan itu nggak bisa ditolak, ya, seharusnya karena dia pesan secara betul transaksi. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, saudara-saudara, dalam dunia komputer, ya, dalam dunia komunikasi data, dan juga dalam hal transaksi, ya, data atau informasi gitu kan, maka perlu dikembangkan satu konsep yang namanya digital signature, ya, atau penanda kode digital. Nah, ini adalah algoritmanya, ya, secara prinsipal, ya. Ya, Alice dan Bob, ya. Alice dan Bob ini, ya, Bob ya kan mengirimkan public key kepada Alice, ya, sebagai kode transaksi. Sehingga kode transaksi Bob ini yang dikirimkan ke Alice itu menjadi penanda
menjadi penanda kode digital kan bahwa Alice itu menyetujui kode public key yang dikirimkan oleh Bob. Sehingga apa? Sehingga ini nanti bisa menjadi public key yang dikirimkan oleh Bob ini ya sebagai validasi bahwa Alice melakukan proses transaksi dengan Bob. Selanjutnya adalah public key ini akan di-encode ya dengan suatu algoritma ya. Kemudian itu akan itu akan diverifikasi gitu kan menjadi hal yang benar atau yang devaluasi apakah benar atau salah. Ya, public key-nya ini yang disetujui oleh Alice. Jadi transaksi ini saudara-saudara gitu kan menggabungkan dua komunikasi ya. Bob mengirimkan public key untuk disetujui oleh Alice ya. Selanjutnya Alice akan berkonfirmasi bahwa saya setuju. Saya mengkonfirmasi bahwa saya menerima public key Anda dari Bob. Sehingga itu menjadi bukti kode digital kan bahwa Alice itu menyetujui. Alice itu menyetujui bahwa dia itu bertransaksi dengan Bob dengan public key yang dikirimkan oleh Bob. Nah, gitu ya saudara-saudara prinsipnya ya. Coba kita lihat bagaimana cara kerjanya gitu ya. Jadi digital signature ini saudara-saudara ya kan sebetulnya adalah seperti mengirim pesan biasa ya. Jadi seperti mengirim pesan biasa antara kita dengan antara Alice dengan Bob ya. Hanya saja gitu kan, hanya orang tertentu ya yang dengan private key itu bisa generate digital signature ya. Jadi orang tertentu yang diberikan suatu autorisasi untuk generate signature. Dan signature ini gitu kan harus berbeda setiap dokumen karena kan transaksi itu berbeda-beda ya. Transaksi itu pasti adalah terkait dengan request suatu dokumen ya, suatu informasi. Sehingga generate key-nya gitu kan untuk generate signature ini harus berbeda-beda sesuai dengan konteks itu transaksinya. Ya, kalau dia pesan 10 ya maka ada 10 digital signature ya. Kalau ada satu ya satu. Kalau ada 15 ya 15 digital signature karena per transaksi ya kuncinya menjadi itu generate daripada digital signature ini seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, nah bagaimana itu digital signature ini ya kan memberikan keuntungan keamanan ya karena dengan proses itu uh, generate digital signature ini adalah hanya orang tertentu yang diberikan key-nya ya kuncinya gitu kan maka memberikan keuntungan dalam hal kerahasiaan ya. Jadi kerahasiaan itu terjadi antara Alice dengan Bob ya karena Bob gitu kan mengirimkan suatu informasi suatu public key gitu kan yang hanya diketahui oleh Alice dan itu diketahui oleh Alice dan Bob ya maksudnya ya bahwa itu menjamin bahwa kedua belah pihak ini sama-sama setuju bahwa kedua orang ini bertransaksi sehingga yang tahu informasi ini adalah Alice dan Bob ya yang sedang melakukan transaksi. Kemudian juga ini integrity ya bahwa transaksi ya, dalam bentuk informasi yang dikirimkan antara kedua belah pihak ini gitu kan itu tidak ada modifikasi dalam perjalanannya karena data itu ya data ini pasti akan mengalir gitu kan antara Alice dan Bob ini melewati node-node melewati suatu itu melewati suatu skema gitu kan yang tidak langsung ya melewati suatu skema itu transisi dari beberapa node seperti itu ya. Kemudian juga saudara-saudara eh, selain menjamin bahwa informasi itu tidak bisa dirubah ya selama transaksi ini itu transisi dalam perjalanannya antara kedua belah pihak antara Alice dengan Bob maka juga diperoleh yang namanya autentikasi ya. Jadi memastikan bahwa pesan itu asli, original, autentik ya. Jadi hanya pesan dari orang tertentu yang mendapatkan otorisasi mengenai isi daripada pesan tadi itu antara kedua belah pihak Alice maupun Bob ya. Nah, ini juga sama gitu kan, non repudiation ya. Ya, menghindari penolakan ya, menghindari katakanlah deny ya, bahwa transaksi ini diketahui oleh dua orang ya, transaksi ini sama-sama disetujui oleh dua orang, transaksi ini sama-sama agree ya, sama-sama agreement ya, sehingga kedua belah pihak ini kompromi, kompromi menggunakan public key gitu kan, yang nanti akan di-generate sebagai digital signature yang diketahui bersama.
Sehingga apa? Sehingga transaksi ini saudara-saudara ibaratnya adalah disaksikan secara digital. Sehingga kalau misalkan Alis tadi pesan mobil merah, memang betul itu Alis pesan mobil merah. Sehingga kalau mobil merah itu datang, Alis nggak bisa menolak dari Bob, ya. Bob mengirimkan mobil merah pesanan Alis, sehingga sampai kepada Alis mobil merahnya, sehingga betul ini mobil yang saya pesan dan tidak bisa menolak. Nah, itulah yang kita sebut sebagai non-repudiation, menghindari penolakan sepihak, ya. Kemudian saudara-saudara, apa itu identifikasi itu jadi lebih mudah, ya. Verifikasi identitas itu jadi lebih mudah, ya. Komputernya siapa gitu, ya, kemudian juga orangnya gitu, ya, kemudian juga apa itu memberikan fitur keenam, ya kan, memberikan akses yang terbatas, ya. Aksesnya terbatas, hanya orang-orang yang mendapatkan privilege entities, ya. Mendapatkan privilege entities itu artinya dia mendapatkan public key kan untuk bisa mengdecoding daripada digital signature-nya, ya. Kemudian juga availability gitu kan. Jadi availability-nya adalah sangat tinggi, ya. Karena ini adalah algoritma. Algoritma yang bisa dirancang di mana saja kan untuk diterapkan dalam melengkapi apa itu proses transaksi bisnis, ya. Proses transaksi bisnis itu kita akan sering diminta gitu kan. Betul Anda pesan ini, masukkan kode ini, gitu ya. Jadi dengan masukkan kode-kode tertentu gitu kan, maka ini bisa kita lakukan di mana saja secara elektronik. Nah, karena ini adalah transaksi yang bersifat digital gitu ya. Transaksi yang memastikan akan orang itu sama-sama agree, ya, kemudian melalui satu metode algoritma gitu ya. Yang algoritma itu bisa ditanamkan di dalam device mana saja, termasuk dalam transaksi e-commerce, e-business gitu ya, transaksi perbankan ya, dan juga uang digital. Kemudian saudara-saudara ini juga memberikan keuntungan dalam hal auditing, ya. Auditingnya jauh lebih mudah, ya, karena per transaksi, ya, per dokumen, per informasi, per barang, per jasa itu bisa kita generate dengan kode DSA yang berbeda-beda, ya. Kode DSA ini adalah assign atau memberikan fitur gitu kan hanya orang ini yang memang melakukan transaksi, ya, orang ini dan orang ini, ya. Jadi kode DSA ini menggenapi gitu kan apa itu kemampuan untuk auditing, ya kan, informasi gitu kan bahwa proses yang terjadi dari DSA X, ya kan, itu memang adalah transaksi untuk barang ini atau informasi ini atau transaksi dokumen ini, ya, transaksi jasa ini, ya, transaksi keuangan ini gitu kan antara siapa dengan siapa. ID-nya jelas ada di situ semuanya, ya. Kemudian juga menghindari yang namanya itu physical ini ya, menghindari yang namanya tampering, ya, menghindari yang namanya penyadapan, ya. Penyadapan dan juga anonimus itu juga bisa kita hindari, ya. Penyalahgunaan identitas, ya kan. Jadi anonymity ini ya itu juga bisa dilakukan ya karena apa itu mendukung kepada yang namanya itu itu mencari gitu kan siapa gitu kan itu juga bisa dibuat anonim, ya. Identitas yang terlibat itu juga bisa dibuat anonim, ya. Tapi kalau kita mau, tapi lebih bagus kan ini tidak anonim, ya. Memang transaksi ini jelas siapa orangnya, siapa itu bagaimana proses transaksinya, apa yang dilakukan proses transaksi, ya kan, itu dibuat jelas, ya. Walaupun juga bisa dibuat anonim gitu kan, tapi kalau untuk anonim ini mungkin untuk transaksi-transaksi yang bersifat itu non ini ya, non audit ya. Tapi kalau untuk audit kan itu harus pasti, ya. Saya bertransaksi dengan Anda. Saya mesen dokumen Anda. Anda mengirimkan public key untuk saya generate sebagai digital signature. Menandai bahwa kode digital ini memastikan saya pesan barang kepada Anda. Nah, itu ya. Oke. Saudara-saudara, bagaimana prinsip daripada digital signature ini gitu kan? Digital signature ini gitu kan menggunakan apa itu algoritma RSA gitu kan sebagai enkripsi gitu ya untuk mengenkrip pesan gitu kan dengan apa itu private key, ya. Private key itu kan jadi secara matematis adalah dia mengenkrip, ya kan, sigma, ya kan, eh, key private, ya, key private X, ya, pesan private, ya, dalam bentuk X, bentuk eksponen D, ya, pangkat D kan modulus N, ya, X power D modulus N, ya. Kemudian itu untuk memverifikasinya, ya, ditambahkan
dekripsi lagi. Ya, digital signature setelah kita mengenkripsi pesan private ya kan, selanjutnya adalah kita memverifikasi signaturnya ya. Jadi kita melakukan proses dekripsi gitu kan. X ya kan sama dengan verifikasi public key gitu kan S ya. Kemudian sama dengan S power E modulus N ya. Jadi, itu bagaimana prosesnya itu transaksi itu dikatakan valid ya, maka akan ada proses pengecekan. Pengecekannya adalah X sama dengan X power S. Ini ya, betul ya, X power S ya. Bentar. Oh, X aksen ya, mohon maaf ya. Jadi itu X sama dengan X aksen ya. Jadi menyamakan public key, private key ya. Private key ini gitu kan disamakan dengan X aksen ya. Jadi kalau X private key-nya sama gitu kan, sama dengan X aksen gitu kan, maka itu eh, penandanya adalah valid seperti itu ya. Hmm. Nah ini sudah ya, itu apa itu penerjemah daripada rumus formula matematis tadi itu ya secara itu algoritma ya, Alice dengan Bob ya. Jadi itu Alice waktu bertransaksi dengan Bob, ya kan Bob mengirimkan public key gitu kan, ya, sehingga public key ini akan dienkripsi gitu kan, kemudian akan didekripsi untuk memastikan pengecekannya gitu ya, sehingga apa itu menghitung daripada signaturnya adalah XS ya, di mana X ini adalah jumlah daripada enkripsi private X ya dari Alice gitu kan, maka sama dengan X power D modulus N ya, seperti itu. Nah, ini sudah saudara untuk RSC algoritma kita maka itu kita memerlukan berapa ya berapa bit yang nanti kita assign sebagai itu sebagai security levelnya ya. Maka constraint-nya adalah RSA enkripsi ini gitu kan paling tidak membutuhkan 1024 bits ya untuk bisa menghasilkan security level 80 bit. Nah, seperti itu ya. Sehingga digital signature ini gitu kan yang di antara 1024 bit ini gitu kan yang bisa kita bangkitkan ya, maka apa itu uh, jadi digital signature-nya yang bisa kita bangkitkan di antara 1024 bit ini gitu kan adalah terdiri dari S ya, dari S ya kan. Yang S ini gitu kan bisa sampai panjangnya adalah 1024 bit ya. Sehingga performansi daripada itu proses signing ya, proses agreement, agreement itu digital signature-nya gitu kan dengan private key dan juga verifikasi gitu kan membutuhkan suatu eksponensiasi public key A ya. Dan digital verifikasi signature ini gitu kan sangat efisien dari beberapa angka yang bisa dipilih dari sebagai public key seperti itu ya. Nah ini saudara-saudara contohnya ya kan ya. Contoh misalkan Oscar gitu kan. Itu antara Alice dengan Bob ya. Antara Alice dengan Bob ya kan itu memilih signature ya, memilih signature ya kan. Di mana signaturenya adalah itu Bob kepada Alice adalah N ya, NE ya. Kemudian apa itu Alice ya menyetujui bahwa itu adalah itu digital signature yang disetujui. Sehingga akan kita hitung gitu kan, itu compute message-nya gitu kan, kita peroleh gitu kan, S ya kan, itu power E gitu kan, modulus N ya. Verifikasinya adalah S gitu kan harus sama dengan XDN. Nah, seperti itu ya. Lalu sudah cara. Nah, saudara-saudara, itu dengan konsep tadi itu ya maka digital signature ini gitu kan memberikan keuntungan ya, jadi kriptografi itu bisa kita fungsikan sebagai security ya, security dan juga autentikasi ya, autentikasi daripada transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih, dan itu memberikan keuntungan juga dalam proses transaksi keuangan atau juga uang digital ya, supaya memastikan bahwa uang digital ini atau juga transaksi keuangan ini kan memang betul-betul dilakukan oleh dua orang secara agreement ya, dengan bantuan pengembangan algoritma RSA gitu kan yang dilengkapi dengan generate digital signature tadi itu ya.
Oke, saudara, nanti kita lanjutkan diskusi kita ya dan juga apa itu contoh daripada penerapan algoritma ini ya. Nanti silakan Anda tunggu di LMS dan apa itu materi ini akan saya unggah di LMS. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.